Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Wajita akan menjelaskan keamanan jaringan komputer. Nah, apa sih membatasi akses ke jaringan itu? Nah, dari uh, suatu pembuatan tingkatan akses, dia itu uh, mendapatkan peluang penembusan oleh pemakai yang tak diotorisasinya. Nah, di sini ada pembatasan login. Login hanya diperlukan hanya tiga. Yang pertama pada terminal tertentu, yang kedua hanya ada waktu, sama yang ketiga dia itu pembatasan dengan callback. Jadi itu di sini dia dapat login dengan si sistem memutuskan koneksi dan memanggil nomor telepon yang disepakati, dan dia itu tidak dapat menghubungi lewati sembarang saluran telepon tersebut. Lalu di sini ada pembatasan jumlah usaha login. Nah, login ini dibatasi sampai 3 kali dan segera dikunci dan diberitahu ke administrator. Semua login direkam dan sistem operasi melaporkan informasi berikut. Yang pertama itu waktu, yaitu waktu pemakai login. Yang kedua terminal, yaitu terminal di mana pemakai login. Yang C ini tingkat akses yang diizinkan. Yang pertama itu read, write, sama execute. Nah, di sini ada materi membatasi akses ke jaringan. Yang pertama itu mekanisme kendali akses. Nah, di sini itu dari pengertian mekanisnya, dia itu memakai ketika login disebut autentifikasi atau disebut user authentication. Nah, di itu ada tiga cara metode. Yang pertama itu sesuatu yang diketahui pemakai, misalkan kayak password, kombinasi kunci, nama kecil, ibu mertua, dan sebagainya. Lalu yang kedua ini sesuatu yang dipakai, misalkan kayak badge, kartu identitas, kunci, dan sebagainya. Yang ketiga itu mengenai ciri pemakai, misalkan kayak sidik jari, sidik suara, foto, sama tanda tangan. Nah, lalu di sini ada waspada terhadap rekayasa sosial. Yang pertama itu mengaku sebagai eksekutif yang tidak sebagai mengakses menghubungi administrator via telepon atau fax. Yang kedua, mengakui sebagai administrator yang perlu mendiagnosa masalah network, menghubungi end user via email atau fax atau surat. Yang ketiga itu mengaku sebagai petugas keamanan e-commerce, menghubungi customer yang telah bertransaksi untuk memulai kembali transaksinya. Yang keempat itu mencurian surat atau paspor. Yang kelima penyuapan atau kekerasan. Nah, di sini ada membatasi lagi, tapi dia dengan membedakan sumber daya internal dan eksternal. Nah, manfaat teknologi viral yang memisahkan network internal dengan network eksternal dengan role tertentu. Di sini ada sistem autentikasi user. Yang pertama itu dia melakukan identitas dari seseorang yang sebenarnya. Dia itu untuk menjaga keutuhan atau integriti dan keamanan sumber data. Pada proses ini seseorang harus dibuktikan siapa dirinya sebelum menggunakan layanan akses. Nah, upaya untuk lebih mengamankan proteksi password antara lain yang pertama salting. Salting ini maksudnya tipe string. String ini dia ada pendek dan string password yang diberikan memanggil sehingga mencapai panjang password tersebut. Yang kedua, ada one time password. Bentuk ekstrim pendekatan ini adalah one time password, yaitu dia mengambil suatu buku berisi daftar password, habis itu sekali memakai login doang. Nah, lalu password tersebut terdaftar di on time password tersebut. Nah, yang ketiga ini ada satu daftar panjang pertanyaan dan jawaban.
Variasi terhadap password adalah mengharuskan pemakai memberi suatu daftar pertanyaan panjang dan jawabnya. Pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya dipilih pemakai sehingga memakai mudah mengingat dan tak perlu menulis di kertasnya. Misalkan ada pertanyaannya, misalkan kayak siapa mertua abang dari bla bla bla, habis itu apa yang diajarkan Pak Hao selama command system, habis itu jalan apa pertama kali ditemukan si manis ini. Terus habis itu pada saat login komputer membeli salah satu pertanyaan-pertanyaan secara acak, menanyakan ke pemakai dan memeriksa jawaban yang diberikan. Seperti contoh yang ada di sini. Di sini ada 4 tantangan atau sebuah challenge challenge response. Nah, yaitu pemakai diberi kebebasan memilih suatu algoritma, misalnya X3. Habis itu pemakai login kemudian menuliskan di layar angka 3. Dalam kasus ini pemakai mengetik angka 27. Algoritma dapat berbeda di pagi, sore, dan hari, dan terminal berbeda. Dan ini sebagai contoh challenge responnya. Misalkan kayak ini kan ada ujian matematika chapter. Nah, ini kan 1 dan 3. Nanti di sini ada kodenya 1+3 seperti itu. Lalu di sini ada contoh produk identitas usaha, antara lain yang pertama itu security Aceh. Apa itu Aceh? Aceh itu access control exploitation. Nah, sistem ini token hardware seperti kartu kredit, body spike, pemakaian akan mengikut nomor PIN yang diketahui bersama, lalu memasukkan passcode bahwa dia memiliki token tersebut. Yang kedua itu ada S atau K, ada disebut decoder. Dia itu sistemnya untuk one time password atau disebut OTP berdasarkan informasi login terakhir dengan aturan random tersebut tertentu. Nah, habis itu yang ketiga password authentication protocol atau disebut Pak. Dia itu mengirim pasangan user ID dan password untuk menyetujuinya si admin. Habis itu nomor 4 itu ada challenge Hashcat Authentication Protocol yang disebut CAP. Nah, di sini protokol CAP ini ada 3 arah. Yang pertama itu authentication mengirim pasangan tantangan ke paper. Habis itu paper menghitung nilainya ke si auditornya. Auditor ini menyetujui bahwa jawabannya sama dari nilai yang tadi, seperti itu. Nah, habis itu secara administratif atau fisik. Dan yang pertama itu ada rencana kemungkinan terhadap bencana. Yang kedua, program penjaringan calon pegawai sistem informasi. Yang ketiga, program pelatihan user. Yang keempat ada kebijakan akses network. Nah, di sini kan ada secara teknis. Nah, pertama itu ada penerapan firewall atau istilah pada penerapan firewall. Nah, pas ini itu terhubung pada suatu network. Habis itu Bayesian host ini yaitu memiliki tingkat sekuritas yang tinggi karena sistem ini rawan sekali terhadap serangan hacker dan mereka, karena biasanya mesin ini diekspos ke network luar internet dan merupakan titik kontak utama pada user dari internet network tersebut. Habis itu ada paket filter. Paket filter ini dia itu untuk mengatur secara selektif alur data yang melintasi suatu network. Dia itu dapat memblok atau memperoleh suatu paket data yang melintasi network tersebut sesuai dengan kebijakan alur data yang digunakan security police. Nah, habis itu ada primary network. Nah, primary network ini itu dilindungi dengan network eksternal untuk menyediakan layar tambahan dan suatu sistem security.
Perimeter Network juga sering disebut dengan DMZ atau disebut Demilitarized Zone. Lalu di sini ada keuntungan firewall, saya sebutkan cuma 4 aja. Nah, keuntungan ini dia memiliki fokus dari segala keputusan si sekuritasnya. Habis ini dia itu menyebabkan karena firewall merupakan satu titik tempat keluar masuknya trafik internet pada suatu jaringan. Lalu dia itu dapat menerapkan suatu kebijakan sekuritasnya. Nah, di sini juga itu banyak sekali service yang digunakan di internet, namun tidak semua service tersebut aman digunakan. Oleh karena itu, firewall dapat berfungsi sebagai penjaga untuk mengawasi service-service mana yang dapat digunakan untuk menuju dan meninggalkan suatu network. Nah, lalu ada kelemahan firewall. Di sini kelemahan firewall itu dia tidak dapat melindungi network dari serangan koneksi, atau yang disebutnya itu tidak dapat pintu lain menuju network tersebut. Yang kedua, dia itu tidak dapat melindungi dari serangan dengan metode baru yang belum dikenal oleh firewall. Firewall ini tidak dapat melindungi dari serangan virus. Nah, lalu ada pilihan klasifikasi desain firewall. Yang pertama ada paket filtering. Nah, paket filtering ini juga disebut dengan scanning atau router. Nah, router ini dia itu paket antara internal dan external network secara selektif sesuai dengan security policy yang digunakan pada network tersebut. Nah, di sini ada paket-paket yang untuk informasi yang digunakan apa aja. Yang pertama itu ada IP address asal, habis itu IP address tujuan, protokol yang tadi TCP, UDP atau ICMP, port ITCP atau UDP asal, habis itu port TCP atau UDP tujuan. Habis itu ada arsitektur dasar firewall. Nah, di sini yang pertama arsitektur dengan dual home host, atau kadang-kadang dikenal juga sebagai dual home mode gateway atau DHG. Nah, DHG ini itu sebuah komputer dengan paling sedikit dua network interface. Nah, interface pertama menghubungkan jaringan internet dan jaringan lainnya. Yang dual home host sendiri dia fungsi sebagai backend host. Jadi itu bisa bagian terpenting dalam firewall tersebut. Contohnya sebagai berikut. Lalu yang kedua ada screen host atau disebut screen host gateway atau SHG. Nah, di sini fungsinya untuk fungsinya ini buat dibuat scanning router dan backend host. Nah, router ini dia dikonfigurasi sedemikian sehingga akan menaruh sebuah trafik kecuali yang ditujukan ke backend host. Sedangkan pada trafik internet tidak dilakukan pembatasan. Dengan cara ini, setiap client service pada jaringan internet dapat menggunakan fasilitas komunikasi standar dengan internet tanpa harus melalui proxy atau contoh gambar seperti ini. Lalu ada penerapan virtual private network atau disebut VPN. Nah, VPN ini itu pada umumnya di mana suatu jaringan, kemudian suatu lembaga atau perusahaan di suatu daerah atau negara terhubung dengan lainnya. Nah, di sini ada perbedaan hanyalah media penghubung antar jaringan. Kalau pada PAN media penghubungnya masih memiliki perusahaan atau grup itu sendiri, dalam VPN media penghubungnya adalah jaringan publik seperti internet. Nah, VPN ini itu penghubungan antar jaringan atau jaringan publik diperoleh
diperoleh pengamanan dan pembatasan. Nah, pengamanannya itu untuk menjaga agar tidak sembarang orang dari jaringan publik dapat masuk ke jaringan pribadi. Lalu pembatasan ini untuk menjaga agar tidak semua orang atau user dari jaringan pribadi dapat mengakses jaringan publik. Lalu cara membentuk VPN. Yang pertama ada tunneling. Nah, tunneling ini dia disebutnya jaringan publik untuk menghubungkan antar jaringan yang satu dan jaringan lain. Dia itu memiliki suatu grup atau sistem keamanan komputer perusahaan yang ingin membangun VPN tersebut. Nah, seluruh komunikasian data antar jaringan pribadi akan melalui tunnel ini, sehingga orang atau user dari jaringan publik yang tidak memiliki izin untuk masuk tidak akan mampu untuk menyadap atau mengajak atau mencuri data si tunneling ini. Nah, tunneling ini ada dua metode, yaitu IPX to IP tunneling atau PPP to IP tunneling. Nah, di situ IP tunneling bisa digunakan dalam jaringan VPN novel network. Nah, itu punya dua jaringan novel yang terpisah akan tetap dapat saling melakukan komunikasi data melalui jaringan publik internet. Tunnel ini dapat khawatir akan adanya gangguan pihak ketiga yang ingin mengganggu atau mencuri data. Pada IPX to IP tunneling ini, dia itu dapat pakai data dengan protokol IPX atau standar protokol novel akan dibungkus encapsulation terlebih dahulu oleh protokol IP. Nah, habis itu standar protokol ini sehingga dapat melalui tunnel ini pada jaringan publik internet. Nah, sama halnya untuk PPP to IP tunneling, di mana PPP to protokol di encapsulated oleh IP protokol. Saat ini beberapa vendor hardware router seperti Cisco, Siva, Networks sudah menambahkan kemampuan VPN dengan teknologi tuning pada hardware mereka. Nah, firewall ini dia pada umumnya memiliki dua jaringan yang terpisah yang menggunakan firewall yang sejenisnya atau seorang remote user yang terhubung ke jaringan dengan menggunakan server klien yang terenkripsi atau membentuk suatu VPN. Dia tersebut menghubung kedua jaringan. Yang pertama itu menghubungkan antara remote user dengan jaringan tersebut adalah jaringan publik seperti internet. Nah, apabila jaringan ini tidak terlindungi oleh tunnel atau firewall, IP address tidak akan mudah dikenali atau dilacak oleh pihak-pihak yang diinginkan. Dengan adanya pelindung seperti firewall ini, kita bisa menyembunyikan hide address tadi sehingga tidak dapat dilacak oleh pihak-pihak yang tidak diinginkan. Lalu kemampuan firewall ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 caranya. Yang pertama itu IP hiding atau mapping. Habis itu dia mengakibatkan IP address dalam jaringan dipetakan atau ditranslasikan ke suatu IP address baru. Dengan demikian IP address jaringan tidak akan dikenali internet. Yang kedua ada privilege limited, yaitu membatasi para user dalam jaringan sesuai dengan otorisasi atau hak yang diberikan kepadanya. Misalkan usaha hanya boleh mengakses home aja, habis itu B mengakses home tapi dia ada email and address, sedangkan si user C hanya boleh mengakses si emailnya doang. Nah, di situ ada offset limitation. Nah, limitation ini dia dapat membatasi para user dalam jaringan untuk hanya mengakses alamat-alamat tertentu di internet di luar dari jaringan kita. Nah, lalu ada keamanan pada lapisan aplikasi. Yang pertama itu SET atau Secure Electronic Transition. Nah, yang pertama menentukan bagaimana transaksi mengalir antara pemakai, pedagang, dan bank. Menentukan fungsi keamanan, digital signature, hash, dan enkripsi
produk dari Mastercard dan Visa Internasional. Yang kedua, Square HTTP. Produk dari workgroup IETF diimplementasikan pada web server mulai dari 1995, menunjukkan mekanisme kriptografi standar untuk mengenkripsikan pengiriman data HTTP. Habis itu ada Predicate Privacy atau disebut PGP. Standarisasi PFC dari tahun 1991, yaitu membuat dan memastikan integritas signature. Habis itu mengenkripsi dan dekripsi dan mengoperasi data. Nah, habis itu nomor 4 ada Square Mime. Ada disebut S, Mime. Nah, di itu pada tahun 1552, habis itu Mime itu multiple internet mail exchange, yaitu dengan cara menempelkan file untuk dikirim ke internet dengan menggunakan metode hierarki dalam pendefinisian usaha resmi dan sertifikat digital. Yang kelima ada Cybercrash, itu pada tahun 1898 dia dapat memproses kartu kredit di internet dengan mengeksekusi dan menandatangani transaksi secara digital. Nah, habis itu ada keamanan dalam lapisan transport. Yang pertama SL, ada disebut Square Code Layer. Nah, produk Nextpad itu dapat menghubungkan yang aman antara klien dan server dengan menggunakan kunci ekskripsi 4 lebih. Nah, lalu ada keamanan dalam lapisan network. Yang pertama, IP Security Protocol atau melindungi protokol IP pada network layer. Yang kedua ada IP Authentication atau hardware atau header. Yang ketiga ada IP Encapsulating atau Security Protocol. Yang keempat ada Simple Key Management for Internet Protocol. Yang kelima, Internet Security Association and Key Management Protocol. Yang keenam ada Internet Key Management Protocol. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan pembacaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.